Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rido, dan di samping saya ada kepala desa milenial katanya. Kepala desa Jati Sawit, Bapak Dedi Susilo Wibowo. Susilo Wibowo. Oh, terima kasih loh Pak Dedi udah. Mas Rido. Tapi kayaknya kalau ngomongnya Pak Lurah, Pak Kades atau Pak gitu ya, Pak Dedi kayaknya terlalu kaku ya. Kita obrol aja pengen santai gitu. Santai aja Mas. Aku boleh manggil Mas ya? Wah malah rupanya. Karena masih muda. Mas Dedi, kita baru beberapa aku sudah sering dengar nama Mas Dedi di berbagai macam acara, mulai di acara di depan balai desa apa di apa gitu. Tapi kita belum pernah ngobrol sebelumnya. Betul. Baru pertama kali kita ngobrol ya. Tapi mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat. Insya Allah. Kenapa saya nggak manggil Pak Dedi ini, Pak Kades ini, karena beliau setelah sekian lama COVID dari 2020 ya Pak? 2020 hampir tidak ada kegiatan ya Pak? Praktis hampir tidak ada kegiatan. Ada kegiatan juga tipis-tipis lah ya? Iya, kami paksakan. Artinya ya tetap di protokol kesehatan itu. Yang pokoknya intinya kita bikin kegiatan itu tidak terlalu vulgar, yang besar, ya. Tidak terlalu besar. Nah, hari ini besok sekitar tanggal 25. Betul. Dan dari 25 ya Pak? 25 dan 26. 26 bakalan ada acara apa sih Pak? Kalau kami ambil tema besarnya itu mural festival. Mural festival. Nah, itu ide dari mana Pak? Tiba-tiba ini yang lain kan bikin acara apa. Ini tiba-tiba Bapak kok cetus aja mural festival gitu Pak? Jadi bermula seperti ini Mas Rito. Saya memang pecinta seni ya, pensuka seni. Jadi ketika ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan, ada media-media yang kita bisa buat lebih indah, itu kemudian saya tergugah. Jiwa seninya keluar. Betul. Katakanlah seperti itu. Kemudian dan kebetulan juga aku sering komunikasi dengan teman-teman seniman, pecinta seni dan seniman juga. Iya, baik seni lukis, seni musik dan lain sebagainya. Dan konsep yang saya ambil mural festival itu, kalau kami ceritakan itu sebetulnya bukan perkara ujuk-ujuk ataupun bukan rencana kami yang tiba-tiba dadakan. Itu sudah kami rencanakan dari tahun 2020 pasca saya dilantik sebagai kepala desa. Nah, saya melihat ada media besar kalau aku namakan itu Bong Cina ya. Mungkin Cina. Buat teman-teman di Bumi Ayu nih ya, buat di Bumi Ayu pasti tahu lah Bong Cina arah ke Purbanala. Mungkin bagi teman-teman pecinta kuliner Purbanala pasti tahu. Kalau orang yang biasa wagian pasti tahu. Bong Cina itu dari kuburan Cina ya. Iya, makam non Muslim. Dulunya itu isinya orang-orang Cina di situ untuk dikuburkan. Nah, gimana lanjutin Pak? Saya melihat media besar itu, kemudian alangkah indahnya kalau ada warna-warni di situ. Kemudian saya ngobrol dengan teman-teman seniman, saya sebutkan salah satunya itu Bang John Partikarla, kemudian Mas Elvin atau Eping, aku biasa sebut Eping. Kita ngobrol banyak tentang apa sih mural, kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari mural. Sejauh yang saya tahu, mural itu adalah sebuah lukis dinding yang katakanlah bermuatan moral. Yang mengandung tema ajakan-ajakan kebaikan. Kalau aku lebih ke sana. Kemudian ngobrol panjang. Oke, nanti kita laksanakan di tahun ini. Ternyata COVID-19 betul-betul merubah segalanya. Betul. Kita minta izin ke teman-teman Forkompinsa, tidak diperbolehkan karena di satu sisi ya memang
kondisinya seperti itu. Dan fokus pemerintah pun Lebih kepada penanggulangan COVID-19 ya. Betul. Emang aku juga merasakan banget sih di Bumiayu ini salah satu daerah yang termasuk tinggi ya Pak? Termasuk tinggi penyebaran COVID-19-nya ya? Betul. Kemudian tahun 2021, ini sepertinya sudah bisa kita laksanakan. Di bulan Agustus 2021, kami maju lagi ke teman-teman Muspika Bumiayu. Ternyata di bulan Agustus itu angka kematian COVID itu semakin tinggi. Lagi tinggi-tinggi. Iya, lagi tinggi-tinggi. Aduh, aku nggak berani nih, Kemudian, udahlah, tetap ini menjadi agenda besar kami akan memural media Bongcina tersebut. Jadi tembok ya. Jadi ada tembok yang cukup panjang. Berapa panjangnya, Pak? 148 meter. 148 dengan ketinggian 190. Oh, lumayan gede ya, Pak? Lumayan gede. Untuk satu media gambar itu cukup gede ya? Kemarin kami dengan teman panitia sudah ngukur dari 148 itu kita dapatkan media sekitar 48 lokasi. 48 space ya, untuk space. Kemudian kami ngobrol-ngobrol dengan teman-teman panitia, kami berikan kepada peserta nanti hanya 45. Ya, yang 3 itu nanti akan kami jadikan prasasti, kemudian tema, dan salah satunya juga adalah kegiatan kami di pemerintah Desa Jatisawit. Dan sejauh ini memang sinergitas ataupun kerjasama antar pemerintah, antar lembaga dan masyarakat juga terbangun baik, dan itu kami jadikan momen di salah satu gambar mural nanti. Oh, jadi ada sesuatu yang mau disampaikan juga dari pemerintah. Jadi bukan cuman yang disampaikan oleh para seniman, tapi juga pemerintah juga ikut serta dalam kegiatan itu. Wih, mantap banget sih. Dan izinnya keluar. Alhamdulillah. saya bersurat ke Yayasan Eka Bakti yang selaku pemilik ya, bertanggung jawab atas itu. Kemudian kami komunikasikan dengan Pak Camat, dengan Pak Polsek, dengan Dan Ramil. Alhamdulillah beliau semuanya setuju, dan itu juga salah satu bentuk tindak lanjut atas Desa Jatisawit ditunjuk sebagai Kampung Pancasila. Oh iya, gimana tuh ceritanya? Kok tiba-tiba ditunjuk jadi Kampung Pancasila? Apakah ada lagi yang lain atau cuman Jatisawit, Pak? Dan kebetulan Kampung Pancasila itu satu kecamatan, satu desa. Oh ya. Dan di Bumiayu Jatisawit yang tahu kenapa Jatisawit yang ditunjuk sebagai Kampung Pancasila. Mungkin melihat sinergitas kembali ya, Kak, saya bicara sinergitas teman-teman pemerintah desa dengan lembaga ataupun masyarakat yang terbangun dengan baik. Jadi mungkin itu yang dianggap tepat Jatisawit sebagai Kampung Pancasila. Ya, atas itu kami sampaikan ke Kapolsek, ke Dan Ramil, ke Pak Camat, ini sebagai tidak lanjut kami bla 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 dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami mendapatkan izin untuk pelaksanaan mural festival tersebut. Oh iya, betul. Yang ikut dalam acara ini dari mana aja? Seniman-seniman dari mana aja? Saya beserta teman-teman panitia. Karena di pamflet itu kayaknya se-Jawa apa se-Indonesia ya? Se-Jawa ya? Awal seperti ini Mas Dito. Kami itu hanya akan membuka pendaftaran ataupun peserta itu Karisidenan Pekalongan dengan Banyumas. Nah, ternyata dalam perjalanan waktu ada beberapa teman dari luar kota yang tadi saya sebutkan itu ingin daftar juga. Kemudian ada bahasa-bahasa ingin terlibat dalam pelaksanaan mural festival di Jatisawit karena temanya itu betul-betul menarik teman-teman seniman. Atas itu kami juga ini kan mau tema ini untuk semuanya, jadi kami tidak ingin mendiskriminasi kota ataupun seniman yang di luar itu. Betul. Itu akhirnya kami bersepakat dengan teman-teman. Oke, sekarang kita buka untuk umum, untuk semuanya. Untuk semuanya aja deh. Oh gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini bisa dibilang adalah nasional ya, Pak? Kalau aku bilang nasional. Karena sebetulnya ini aku sebutkan ya beberapa kota yang akan terlibat dalam kegiatan mural festival ini. Ada yang dari Madura, ada yang Batu Malang, ada yang dari Bekasi, ada yang Indramayu, Magelang, kemudian Jakarta Selatan juga, Brebes, Kabupaten Tegal, Purwokerto dan lain sebagainya. Bahkan kalau masih space-nya ada, itu kami masih
ada daftar tunggu sekitar 13. 13 Ada lagi. yang dari Lombok, ada yang dari Bali. Ini terlibat juga di sana. Tapi kami kan tidak ingin mengecewakan yang 45 pendaftar pertama. Iya, dong. betul. Jadi kami Membatasi ya. tetap membatasi. Di sisi lain kami juga masih skalanya katakanlah Sambil meraba ya mungkin Iya, ya. Meraba seperti apa sih seperti apa dulu festival seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan festival nanti berjalan sukses. Ada tembok-tembok lain yang bisa kami kemas seperti itu. Oke, teman-teman yang tadi daftar tunggu, mari merapat ke kita. Gitu. Jadi ini bisa jadi menarik ya, Pak. Maksudnya ini bisa jadi event tahunan, bisa jadi daya tarik orang-orang bisa datang ke mana? Ke Bumi Ayu ya. Ke Bumi Ayu. Ya, lebih luasnya kan adalah ke Bumi Ayu ya. Mungkin tahun ini yang seperti ini ya mungkin aja ya, ini Jati Sawit. Jati Sawit selesai kan bisa juga geser ke Kaliera. Bisa juga ke Adisana atau kemana juga bisa dalam satu bagian itu mungkin ya. Ya silahkan, kami yang penting pada prinsipnya kami ingin membuka bahwa ini loh Jati Sawit, ini loh kami bisa membuat acara mengakomodir teman-teman seniman, silaturahmi seniman yang kemudian memberikan coretan-coretannya itu ke kita seperti itu. Kemudian monggo nanti teman-teman yang tadi disebutkan di Kalerang atau desa-desa lain barangkali bisa melaksanakan bisa berkolaborasi dengan kami. Oke, siap. Menarik, sangat menarik malah. Ini dari karena kan banyak orang ya yang berpikiran bahasanya mural ya sudah lah orang coret-coretan biasa. Tapi ada hal menarik itu ya, karena aku melihat ada ada kegiatan sosial di situ, ada kegiatan apa segala macam, ada kritik, ada betul. Hal yang membangun, ada kritik yang membangun seperti itu kan. Oke, ya. Jadi kalau tema mural festival ini kami mengambil tema kecilnya khusus untuk muralnya itu adalah Jati Sawit untuk Indonesia. Jati Sawit untuk itu sih ngeri banget ya. Maksudnya ini kan konyol banget ya. Jati Sawit itu desa, Pak. Iya, betul. Ini kita membawa Indonesia. Itu kan berarti salah satu terobosan atau cita-cita atau gagasan yang besar. Besar, betul. Ya, ini cita-cita besar dong. Betul. Bukan cita-cita yang kecil yang cuman ya sudahlah kelasnya desa ya segini. Tapi kalau udah membawa Indonesia berarti kan ada pemikiran yang besar dari Bapak. Itu gimana tuh, Pak? Kok bisa sampai kepikiran segitu itu? Menarik banget ini bisa diobrolin. Saya pernah baca salah satu artikel seperti ini. Dan ini memang betul-betul tak tanam di prinsip dan hati saya. Jadi seperti ini. Bukan obor besar atau bukan lampu-lampu hias yang akan menerangi Nusantara ataupun ibu kota. Tapi lilin-lilin di desa yang akan menerangi ibu kota ataupun Nusantara. Wih, keren banget. Lilin-lilin itu ya dari desa-desa itu. Betul. Nah, makanya ramenya ibu kota, ramenya Nusantara ya dari kita, dari desa. Kami ingin Jati Sawit itu menjadi salah satu lilin yang terang di Nusantara ini, di ibu kota ini, seperti itu, Mas. Jadi ayo kita bangun desa itu betul-betul untuk mewujudkan rasa ataupun merubah negara kita yang sejauh ini kemarin ada pandemi terpuruk ini. Jati Sawit ataupun desa-desa yang lain harus berkontribusi untuk negara, membangkitkan Nusantara. Betul. Ini menarik banget sih menurut aku. Dari tema kecil ya, Pak. Ini kan tema kecil ya, Pak. Betul. Tapi dengan gagasan yang besar gitu ya. Yaitu Jati Sawit untuk Indonesia. Ini aku juga akhirnya mau ngebahas ini nih. Ada sedikit yang mau aku bahas. Setelah Bapak terpilih, dilantik, tiba-tiba ada Jati Sawit sejati. Itu cetusannya dari mana, Pak? Ini pasti ada filosofi yang bakalan dikeluarkan yang ini loh tujuannya gitu. Dan orang-orang kan nggak tahu nih Jati Sawit sejati itu apa. Apa sih, Pak, tujuan dari sejatinya itu? Maksudnya dari mana katanya, dari mana filosofinya, apa segala macam, Pak? Kalau aku sebut ini adalah jargon kami sejati. Sejati Sawit punya makna. Itu ada 2 makna. Kalau kepanjangannya sejahtera, tertib, dan inovatif. Oh, sejahtera, tertib, dan inovatif. Ya, menurut kami akan berupaya semaksimal mungkin
dalam rangka mengemban amanat sebagai kepala desa untuk mensejahterakan masyarakat. Dan sejauh ini alhamdulillah kami dengan teman-teman lembaga baik PKK, UMKM, kemudian lembaga-lembaga yang lain, ayo berkontribusi bagaimana caranya untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian tertib. Ya, sejauh ini oke lah, kita harus patut dan sadari ketertiban ataupun budaya tertib di negara kita kan memang sangat rendah. Iya betul. Ya. Kami akan berupaya untuk menertibkan kegiatan-kegiatan, utamanya adalah kegiatan pemerintahan. Pemerintahan. Kemudian boleh dong kita berupaya untuk berinovasi. Betul. Nah, salah satu inovasinya ini itu, Festival Mural, dan ini menarik banget ya. Jadi jadi bukan serta-merta kita bikin acara ini tanpa ada dasar ya. Tanpa ada gagasan awal ya. Betul. Jadi gagasan awalnya dari situ ya, Pak. Ini menarik banget, Pak. Apa aja sih Pak kegiatannya Pak selain tadi bikin mural Pak? Selain kegiatan mural itu ada atau hiburan atau apa ya? Ini saya ceritakan dulu untuk mural yang di Bong Cina itu sebetulnya ini punya tujuan lain, dan saya sampaikan kepada teman-teman masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang ada. Bismillah, ini yang akan menjadi embrionya kita sebagai desa wisata. Ya, desa wisata, karena beberapa tahun ke belakang sesuai dengan RPJM Des kami, memang kami merencanakan untuk membuat desa wisata di wilayah Taegong Purbanala ataupun di sekitar Muncang atau di Dukuh Karanganggrung. Akan kita upayakan membentuk ataupun membuat desa wisata. Seperti tetangga-tetangga yang lain sudah kencang nih pada bikin tempat wisata. Desa-desa wisata. Lah, apa tempat wisata yang menarik di Jatisawit? Selama ini orang tahu Jatisawit cuma pasar aja, Pak. Betul. Ada yang menarik, potensi yang bisa dilihat untuk menjadi desa wisata, Pak. Kita punya potensi air. Potensi air seperti yang kita lihat di Bendung Purbanala itu. Betul. Kan bisa kita jadikan mini wisatanya kita. Ya, apapun, sekecil apapun areanya, kalau kita kemas dengan baik, insya Allah baik dan menarik akan baik dan menarik. Kemudian kita juga punya potensi untuk sembulakan di sekitar lapangan Muncang. Ini juga mudah-mudahan bisa kita laksanakan atau manfaatkan untuk membuatkan kolam renang ataupun wisata air di sana. Kemudian beberapa peninggalan sejarah ataupun prasejarah seperti candi asal mulanya Jatisawit itu, kemudian cerobong asap peninggalan pabrik kertas zaman dulu. Yang di belakang ini, yang di masjid ya, pom bensin ya. Oh iya, betul sekali. Betul. Kemudian kita juga punya peninggalan Bata Wali di eranya Wali Songo mungkin. Itu juga mudah-mudahan bisa didengar oleh teman-teman di pemerintahan yang di atasnya ataupun Kementerian Pariwisata. Ayo, mari datang ke Jatisawit. Kita melihat potensi-potensi yang ada di Jatisawit. Bisa menarik kita gitu ya. Buat wisata di desa Jatisawit. Betul. Itu seperti itu. Nah, ini berarti langkah awal pasca pandemi ya. Langkah awal pasca pandemi, Bong Cina dijadikan embrio untuk itu. Ya, lanjut. Mudah-mudahan setelah nanti mural itu terbangun ataupun sudah terrealisasi, akan kami buat di mapping ya, kemudian di lighting, kemudian kami juga bisa jadikan untuk ruang terbuka hijau untuk selfie, taman dan lain sebagainya. Kami melihat ya minimal tempat duduk teman-teman buat baca-baca buku atau buat ngobrol apalah. Jadi itu. Jadi kemudian atas itu kan nanti bisa lebih masuk ke dalam lagi, kita olah wisata desa yang kami potensikan itu. Jadi itu. Sebenarnya ada yang menarik dari Jatisawit ini, kalau pecinta kuliner yang saya tadi bilang adalah wisata malam, yaitu Purbanala. Itu menurut aku salah satu tempat yang sudah berjalan sampai sekarang. Ya, betul. Dan itu yang datang bukan cuma orang Bumiayu, tapi udah dari berbagai macam, karena sangat menarik. Ini kalau dikemas dengan lebih menarik lagi, dan bukan cuma satu pedagang, kita bikin 10 atau 50 pedagang, mungkin keramaiannya
Itu jadi salah satu tempat wisata malam di Bumi Ayu yang paling dicari mungkin. Saya mimpi seperti ini. Gimana? Saya bermimpi setelah mural itu terbangun, kita ada tempat di samping lapangan, di atas lapangan itu sebetulnya kan ada area lebar, space lebar, space kosong ya. Katakanlah badan jalan seperti itu. Kalau badan jalan itu kita tatani ya, kita tata, itu bisa untuk pasar malamnya teman-teman itu. Tapi dalam konteks pasar itu tenda atau semi tenda, tapi tidak merubah bentuk, tidak permanen. Jadi ini akan menjadi kemasan yang sangat menarik, baik, ya? Sangat menarik. Kalau aku membandingkan, ya Malioboro-nya Jatisawit. Malioboro-nya Jatisawit itu menarik banget sih, karena pusat kuliner di pusat kuliner di Brebes Selatan ya ada di Bumi Ayu ya. Betul. Nah, salah satu tempat yang paling menarik adalah Purbanala. Itu adanya di Jatisawit ya. Ya, seru banget. Tadi kita lanjutin lagi Pak yang pertanyaan aku Pak. Di mural festival tadi Pak. Kegiatannya apa aja sih Pak? Selain lomba mural, nanti ada kegiatan senam massal, kemudian bazar UMKM, lomba mewarnai TK, PAUD, SD kelas 1 dan kelas 2, kemudian donor darah, vaksinasi, serta live musik. Ada 7 kegiatan yang akan kami gabungkan di satu tempat. Itu kataku sih ini ya, sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru kalau menurut saya untuk Jatisawit ya. Karena kan selalu kegiatan yang seperti itu biasanya itu dilakuin oleh kecamatan. Betul. Selama ini semuanya kecamatan. Ini desa bisa melakukan hal itu kan satu terobosan gitu. Karena menurut aku ya di desa-desa di Bumi Ayu itu tergantung kecamatan, benar nggak sih? Kegiatannya terfokus pada kecamatan. Sebetulnya kembali ke kita. Iya, kembali betul. Ke kita. Bagaimana kita berupaya untuk memberdayakan masyarakat. Betul. Dan sejauh ini sebelum kami melaksanakan kegiatan mural festival ini ada beberapa, meskipun di masa pandemi ya, kami sudah melaksanakan berarti ke-7 kalinya bazar UMKM. Bazar UMKM. Ada yang kami laksanakan itu berpindah-pindah. Jadi kami ingin di tempat yang lain ataupun di dusun yang lain itu merasakan keramaian. Betul. Seperti itu. Ini yang ke-7 kalinya dan kami melibatkan teman-teman lembaga, teman-teman masyarakat di sekitar. Alhamdulillah dari 6 kegiatan yang lalu itu semua masyarakat, semua lembaga mendukung. Bahkan antusias warga itu semakin baik. Jadi semakin banyak ya dalam kegiatan. Ini menjadi tantangan kami sehingga tahun ini pandemi juga sudah berubah menjadi endemi. Kita buat yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya dengan teman-teman panitia. Apa mampu Pak Kades? Saya orang yang paling optimis dalam setiap apapun. Mantap banget sih, keren. Aku kalau lihat kepala desa atau lurah dengan optimisme yang seperti ini, aku senang banget sih. Kenapa aku senang? Karena gini, banyak hal yang bisa kita ceritakan. Kalau banyak hal yang bisa diceritakan, akhirnya bisa mempengaruhi teman-teman yang lain. Bisa memberikan motivasi untuk yang lain. Mungkin motivasinya bukan untuk jadi lurahnya ya, tapi dalam kegiatannya. Betul sekali. Ini jadi menarik, padahal kita baru ketemu ya. Ini semuanya gara-gara Mas Sarwo. Oke, Pak Lurah. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir karena udah berapa menit Mas Sarwo? Ada 1 jam? Belum. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan terakhir aja biar nanti kita bisa ngobrol lagi lebih panjang lagi Pak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi. Selain acara ini Pak, selain acara mural ini, apa hal-hal yang mau dicapai oleh Bapak selama Bapak menjabat jadi kepala desa? Mungkin bisa di-share dengan teman-teman. Oh, saya pengen ini, saya pengen ini. Selain tadi ya tempat wisata apa segala macam, apa ada hal-hal yang pengen disampaikan? Biar bukan cuman lurahnya saja, tapi Jatisawit itu ya tadi bersama warganya, bersama pemerintahannya, bersama semua aspek yang mendukung dalam kehidupan bernegara ini Pak. Apa Pak?
Saya lebih kepada membangun karakter teman-teman, ya, teman-teman pemerintah desa, teman-teman lembaga, ataupun teman-teman masyarakat. Kami punya satu tujuan yang baik untuk desa, bukan desa ya, untuk desa ya, bukan untuk kepala desa, tapi untuk desa. Jadi untuk membangun desa bukan hanya kepala desa, bukan hanya pemerintah desa, bukan hanya lembaga desa, tapi semua, kita semua yang membangun desa. Jadi pesan saya kepada teman-teman khususnya pemuda, saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Ganjar. Jadilah pemuda yang tidak hanya sebagai penggerutu, tapi jadilah pemuda yang bisa merubah atau membangun negeri ini sendiri. Jadi saya pun kepada masyarakat ataupun warga di Desa Jatisawit, jadilah masyarakat yang bukan hanya sebagai penggerutu, tapi untuk bareng-bareng membangun desanya. Seperti itu. Oh, luar biasa. Ini sih keren banget ya. Keren banget, serius ini keren banget. Tapi ada pertanyaan yang selalu menggelitik nih, Pak. Kalau ada orang yang selalu eksis nih, terlalu eksis di media sosial, terlalu eksis dalam semua kegiatan gitu ya. Itu ujung-ujungnya adalah mau nyalon lagi ya, Pak? Atau mau jadi DPR ya, Pak? Betul. Ada nggak Pak ucapan yang seperti itu, Pak, ke Bapak? Seorang pemimpin itu betul apa yang dikatakan Pak Ridwan Kamil. Gimana? Pemimpin itu adalah makhluk panggung. Apapun yang dilakukan akan menjadi sorotan, akan menjadi bahan perbincangan. Betul. Jadi sejauh saya melaksanakan kegiatan sesuai dengan relnya, sesuai dengan tuntunannya, saya pede saja. Oh, pede saja. Jadi Bapak hanya untuk apa ya? Menghibahkan dirinya untuk membangun betul. Desa Karena Jatisawit ya. Tujuan saya menjadi kepala desa pun adalah paling utama mengabdikan, mendedikasikan diri dan kemampuan saya untuk masyarakat. Jadi tidak terpengaruh dengan 2024 ya. Ada beberapa teman yang ngomong ke saya, Pak Kades 2026 mau maju lagi nggak? Jangan bicara itu. Apa mau ke 2024? Jangan bicara itu. Saya ingin menyelesaikan tugas ataupun amanah saya sebagai kepala desa Jatisawit sampai 2026 itu dengan baik dan sebaik-baiknya. Itu saja. Dengan berbagai macam. Kemudian 2026 mau seperti apa? 2024 mau seperti apa? Lillahi ta'ala. Sudah ada yang mencatat. Allahul mahfudnya udah ada ya. Oh, keren banget. Terima kasih Pak Kades atas obrolannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk teman-teman semua yang menonton di Bentang Media. Silakan dong Pak, promosikan acara festival mural ini Pak. Oke, teman-teman pemirsa Bentang Media, datang dan saksikan mural festival tahun 2022 di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Ramekan, sukseskan, karena acara mural festival tersebut diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Ada lomba, ada senam masal, ada bazar UMKM, ada donor dana, ada vaksinasi, ada lomba mewarnai, ada lomba mural itu sendiri. Dan untuk menarik animo masyarakat, kami siapkan live musik. Sekali lagi, hadiri dan ramaikan kegiatan mural festival di Desa Jatisawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Pak? Waktunya? Oh iya, waktunya ya. Waktunya hari Sabtu untuk awal pelaksanaan lomba mural, dan tanggal 26 atau hari Minggunya rangkaian kegiatan yang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, bazar UMKM, senam massal, kemudian donor darah, vaksinasi, live musik, serta lomba mewarnai. Terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman di Bentang Media. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak. Jadi sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Untuk Jatisawit sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.